Sering overthinking, merasa khawatir berlebih, atau bahkan sekarang kamu lagi mengalami depresi? Buku ini wajib kamu baca. Kali ini aku akan membedah buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, beliau sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar mengerjakan strategi komunikasi pemasaran. Riset pelaku konsumen menjadi minat utamanya yang akhirnya membantunya dalam menulis buku. Beberapa buku yang pernah ditulis beliau antara lain Cinta Tidak Harus Mati, 7 Kebiasaan Orang Yang Nyebelin Banget, The Alpha Girls Guide, dan The Alpha Girls Playbook. Alright, let's jump to the insight. Yang pertama, Stoikisme. Ini adalah aliran filsafat yang lahir 2300 tahun lalu di Yunani kuno. Filsafat ini mengajarkan manusia bernalar, hidup menggunakan nalar agar bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan efeknya, jika kita berhasil melakukan ini, hidup akan jauh lebih tenang dan tidak mudah overthinking. Yang kedua, dikotomi kendali. Ada satu kutipan dalam buku ini mengatakan bahwa some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal yang memang di bawah kendali kita dan ada juga hal-hal yang bukan di bawah kendali kita. Kita tidak pernah bisa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bukan di bawah kendali kita, seperti perlakuan orang lain, kekayaan, status, dan popularitas. Dengan menyadari hal tersebut, hidup akan jauh lebih tenang dan bahagia. Dan yang ketiga, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Buku ini memberi akronim yang membantu kita untuk mengendalikan interpretasi dan persepsi dalam diri kita. STAR, Stop, Think, Assess, and Respond. Stop. Ketika kita merasakan emosi negatif dalam diri kita, berusaha untuk berhentilah sejenak, jangan larut dalam emosi tersebut. Think and assess. Setelah berhenti sejenak, kita mulai dapat aktif berpikir dan menilai apakah perasaan ini dapat dibenarkan atau tidak. Apakah emosi yang dirasakan karena hal-hal yang di bawah kendali kita atau hal yang di luar kendali kita. Misal, ketika kita terjebak macet, tidak perlu merasa emosi atau gusar karena hal ini bukan di bawah kendali kita. Toh dengan kesal tidak akan mengubah situasi. Respon. Sesudah kita menggunakan nalar, mengamati situasi dengan rasional, barulah kita mengambil keputusan atas respon apa yang akan kita berikan. Karena respon tersebut sudah dipikirkan dengan nalar dan dalam situasi yang baik juga, diharapkan output dari respon ini adalah penggunaan nalar yang sebaik-baiknya dan tidak terbawa emosi. Dengan metode ini, kita mampu mengendalikan interpretasi maupun persepsi negatif dalam diri kita. Tentunya hal ini harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi habit, bahkan karakter, agar hidup kita tidak dipengaruhi oleh persepsi dan emosi negatif. Alright, menurut aku buku ini sangat insightful dan cukup mudah dimengerti. Lewat buku ini banyak mengubah mindset aku secara pribadi tentang belajar mengendalikan hal-hal yang memang di bawah kendali kita, agar hidup jauh lebih tenang dan bahagia. So, go read this book and hope this will help you.